Pernahkah kalian mendengar cerita bahwa setiap bangunan besar selalu meminta tumbal? Sebagian orang menganggapnya hanya mitos. Namun, bagi para pekerja yang pernah membangun mall terbesar di kota ini, mereka percaya ada harga yang harus dibayar. Sebelum bangunan itu berdiri megah, semuanya bermula ketika proyek yang bernilai triliunan rupiah itu memasuki tahap pengecoran pondasi terakhir. Seorang pekerja tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Anehnya, tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya keluar dari area proyek. Seolah-olah ia lenyap di telan bangunan yang belum selesai. Sejak malam itu, suara ketukan dari dalam beton mulai terdengar. Para pekerja mengaku mendengar suara seorang memohon agar dikeluarkan. Saptam yang berjaga malam bahkan berkali-kali melihat sosok pria berhelm proyek berdiri di basement dengan tubuh berlumuran semen. Saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Ia lebih mengerikan. Setiap orang yang mencoba mengungkap rahasia hilangnya pekerja tersebut justru mengalami kecelakaan misterius. Ada yang tertimpa material, ada yang jatuh dari ketinggian, bahkan ada yang memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi bekerja di lokasi tersebut. Apakah itu semua hanya kebetulan ataukah benar ada tumbal yang sengaja disembunyikan demi memastikan proyek mall terbesar itu selesai tepat waktu? Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan menonton sendirian. Karena inilah kisah horor tentang tumbal mall proyek terbesar. Pernahkah kalian mendengar cerita bahwa setiap bangunan besar selalu meminta tumbal? Sebagian orang menganggapnya hanya mitos. Namun, bagi para pekerja yang pernah membangun mall terbesar di kota ini, mereka percaya ada harga yang harus dibayar. Sebelum bangunan itu berdiri megah, semuanya bermula ketika proyek yang bernilai triliunan rupiah itu memasuki tahap pengecoran pondasi terakhir. Seorang pekerja tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Anehnya, tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya keluar dari area proyek. Seolah-olah ia lenyap di telan bangunan yang belum selesai. Sejak malam itu, suara ketukan dari dalam beton mulai terdengar. Para pekerja mengaku mendengar suara seorang memohon agar dikeluarkan. Saptam yang berjaga malam bahkan berkali-kali melihat sosok pria berhelm proyek berdiri di basement dengan tubuh berlumuran semen. Saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Ia lebih mengerikan. Setiap orang yang mencoba mengungkap rahasia hilangnya pekerja tersebut justru mengalami kecelakaan misterius. Ada yang tertimpa material, ada yang jatuh dari ketinggian, bahkan ada yang memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi bekerja di lokasi tersebut. Apakah itu semua hanya kebetulan ataukah benar ada tumbal yang sengaja disembunyikan demi memastikan proyek mall terbesar itu selesai tepat waktu? Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan menonton sendirian. Karena inilah kisah horor tentang tumbal mall proyek terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya.
sebuah kota yang sedang berkembang pesat, berdirilah sebuah proyek pembangunan mall terbesar yang pernah ada di daerah itu. Nilai proyeknya mencapai triliunan rupiah. Bangunannya megah dengan puluhan lantai, hotel, bioskop, pusat pembelajaran modern yang direncanakan menjadi ikon baru kota tersebut. Ratusan pekerja datang dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Mereka datang dengan harapan yang sama, mencari nafkah demi keluarga yang menunggu di rumah. Di antara ratusan pekerja itu, ada seorang yang bernama Bima. Dia berusia 28 tahun. Bima dikenal sebagai pekerja yang rajin dan pemberani. Sudah bertahun-tahun ia pindah dari satu proyek ke proyek yang lainnya. Baginya, cerita tentang lokasi angker hanyalah bumbu yang selalu muncul di setiap pembangunan gedung besar. Aku lebih takut tangga tua daripada hantu, katanya sambil tertawa setiap kali ada teman yang membahas cerita mistis. Namun, keyakinan itu perlahan berubah ketika proyek memasuki pembangunan pondasi basement. Basement mall tersebut dibuat sangat dalam, hampir 5 lantai. Di bawah permukaan tanah, saat proses penggalian dimulai, alat berat beberapa kali mengalami kerusakan aneh. Mesin yang sebelumnya normal tiba-tiba mati tanpa sebab. Bahkan, beberapa operator mengaku mendengar suara ketukan dari bawah tanah. Padahal tidak ada seorang pun yang bekerja di sana. Awalnya semua menganggap itu hanya suara besi atau batu yang menggeser. Namun, semakin hari, kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Setiap pukul 12 malam, lampu sorot di area basement sering berkedip sendiri. Radio komunikasi mengeluarkan suara berbisik diselingi bisikan yang tidak jelas. Dan yang paling aneh, anjing-anjing liar yang biasa berkeliaran di sekitar proyek selalu menggonggong ke arah lubang galian, lalu berlari ketakutan sambil meringkuk. Jangan lama-lama di bawah kalau sudah malam. Itulah pesan Pak Harun, mandor senior yang sudah puluhan tahun bekerja di berbagai proyek besar. Bima hanya tersenyum. Kenapa emangnya, Pak? Pak Harun terdiam beberapa saat sebelum menjawab pelan. Kadang ada yang ikut bekerja. Ucapan itu membuat para pekerja lain langsung berpandangan. Suasana yang semula ramai mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani menanggapi. Malam itu, setelah lembur pengecaran selesai, Bima berjalan menuju area parkir sambil membawa helm proyeknya. Saat melewati pintu masuk basement, ia mendengar suara seperti seorang yang sedang mengetuk dinding beton. Bima berhenti. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun terdengar sangat jelas. Bima mencoba menyerotkan senter ke arah lorong basement yang masih gelap. Tidak ada apapun, hanya deretan tiang beton yang berdiri kokoh dengan genangan air di lantai. Saat ia pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang berbisik dari kegelapan. Tolong. Bima langsung membeku. Suara itu begitu lirih, seolah berasal dari balik dinding beton yang baru saja dicor siang tadi. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengangkat senter lebih tinggi, namun ia lihat justru membuat seluruh tubuhnya merinding. Di ujung lorong berdiri seorang pria menggunakan helm proyek berwarna putih. Tubuhnya dipenuhi semen yang sudah mengeras.
Wajahnya pucat, kepalanya tertunduk dan perlahan sosok itu mengangkat wajahnya ke arah Bima. Namun sebelum wajahnya terlihat jelas, lampu basement tiba-tiba padam, gelap gulita, dan dari kegelapan terdengar langkah kaki yang berjalan mendekatinya. Bima menejamkan mata sejenak, napasnya memburu. Dalam kegelapan basement, suara langkah kaki itu semakin dekat. Namun anehnya, setiap kali suara itu terdengar, tidak ada bayangan siapapun yang terlihat. Dengan tangan gemetar, Bima meraba saklar senter darurat yang tergantung di pinggangnya. Cahaya putih kembali menyala, menyapu lorong basement yang dingin dan lembab. Kosong. Tak ada seorang pun. Pria berhelm putih yang beberapa detik lalu berdiri di ujung lorong seolah lenyap begitu saja. Bima memilih berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di pos keamanan, wajahnya masih pucat. "Kenapa, Mas?" tanya salah satu satpam. Bima menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun para satpam hanya saling berpandangan. Salah seorang yang paling senior, Pak Jono, menghela napas panjang. "Kamu bukan orang yang pertama melihat dia." Bima terdiam. "Maksud Bapak?" Pak Jono menyalakan sebatang rokok lalu berkata pelan. "Seminggu yang lalu ada pekerja bernama Denny, orangnya pendiam, rajin, dan hampir selalu mendapat giliran lembur. Malam itu dia masuk ke area basement untuk memeriksa base casting. Selain itu, dia tidak pernah kembali. Dicari kemana-mana tidak ketemu. CCTV hanya merekam Denny masuk ke basement. Rekaman berikutnya kosong. Tidak ada gambar dia keluar." Bima merasakan bulu kuduknya berdiri lalu berkata, "Lalu polisi?" "Sudah datang. Semua sudut proyek diperiksa. Tidak ada jejak. Seolah-olah Denny menghilang di telan bumi." Keesokan paginya suasana proyek terasa berbeda. Biasanya para pekerja saling bercanda sebelum memulai bekerja. Kini mereka lebih banyak diam. Saat jam istirahat, Bima duduk bersama beberapa rekannya. Salah satunya adalah Arif. Berbisik pelan, "Kamu dengar suara ketukan juga ya?" Bima mengangguk. Arif menatap ke arah basement sebelum berkata, "Aku pernah lembur sampai jam 3 pagi. Dari balik dinding yang baru dicor terdengar suara, seperti orang yang memukul dari dalam beton." "Aku lapor ke mandor. Begitu dinding dibobol sedikit untuk diperiksa, tidak ada apa-apa, hanya beton padat." Bima mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun kejadian yang lebih mengerikan terjadi malam berikutnya. Sekitar pukul 1 dini hari, sirene darurat berbunyi. Semua pekerja berlari menuju ke area pengangkatan balok baja. Sebuah seling baja putus secara tiba-tiba. Balok seberat beberapa ton jatuh menghantam lantai dengan suara yang menggelegar. Untungnya tidak ada korban. Namun salah satu operator kren bersumpah bahwa sebelum seling putus, ia melihat seseorang pria berhelm berwarna putih berdiri tepat di bawah beban yang sedang diangkat. Saat semua orang berlari menyelamatkan diri, sosok itu terdiam, tidak bergerak, tidak menoleh, dan sesaat setelah balok menghantam lantai, ia menghilang. Keesokan harinya mandor mengumpulkan seluruh pekerja dengan wajah yang serius. Ia berkata, "Mulai hari ini tidak boleh ada yang bekerja sendirian, terutama di basement. Kalau ada apapun yang aneh, segera lapor, jangan nekat." Tak seorang pun membantah. Menjelang sore saat Bima hendak mengambil peralatan di gudang bawah tanah, matanya tertuju pada papan absensi. Di sana masih tertempel satu nama yang belum dicoret. Denny Setiawan. Padahal pria itu telah dinyatakan hilang lebih dari seminggu dari belakang.
melainkan dari sisi balik salah satu tiang beton raksasa. Bima mendekat perlahan. Semakin dekat suara itu berubah. Kini terdengar seperti seorang menggaruk permukaan beton dari dalam. Bulu kuduk mereka berdiri. Joko langsung mundur. Sudah, ayo pergi. Namun Bima justru menempelkan telinga ke permukaan beton. Detik berikutnya, sebuah suara riri terdengar sangat jelas. Keluarin aku, keluarkan aku. Bima langsung melompat mundur, wajahnya pucat. Itu suara manusia. Belum sempat mereka berbicara lagi, seluruh lampu basement tiba-tiba padam. Gelap, hanya senter kecil milik Arif yang menyala. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat jejak kaki, jejak sepatu proyek, basah, seolah baru keluar dari genangan semen. Sejejak itu muncul satu persatu. Padahal tidak ada siapapun di depan mereka. Jejak tersebut berjalan menuju sebuah dinding yang sudah dicor sempurna, lalu berhenti. Tak lama terdengar suara benturan keras dari balik beton. Seakan ada seorang yang memukul dinding dengan seluruh tenaganya. Arif panik. Itu dari dalam. Itu dari dalam. Belum sempat mereka bergerak, suara sirine proyek perahu. Lampu darurat menyala merah. Melalui pengeras suara terdengar suara mandor. Semua pekerja segera keluar dari basement sekarang juga. Mereka bertiga berlari menyusuri lorong. Namun saat Bima menoleh untuk terakhir kalinya, ia melihat sosok pria berhelm putih berdiri tepat di depan dinding beton itu. Tubuhnya dipenuhi retakan semen. Kedua tangannya terus memukul permukaan beton. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Dari sela-sela bibirnya yang membiru terdengar bisikan pelan. Aku belum pulang. Sesaat kemudian lorong berguncang, debu berjatuhan dari langit-langit. Para pekerja di atas berteriak panik karena salah satu bagian basement mengalami longsoran kecil. Seesokan harinya, area tempat Bima melihat sosok itu langsung dipagari garis pengaman. Tidak ada pekerja yang diizinkan mendekat, yang membuat Bima semakin curiga. Ia melihat beberapa orang berpakaian rapi datang bersama manajemen proyek. Mereka berbicara dengan suara pelan, lalu merintahkan agar area tersebut segera ditutup dengan pengecoran baru. Seolah-olah ada sesuatu yang harus disembunyikan sebelum orang lain mengetahuinya. Sejak kejadian di basement malam itu, Bima tidak bisa melupakan bisikan yang didengarnya. Aku belum pulang. Aku belum pulang. Aku belum pulang. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, area yang sempat mengalami longsoran ditutup rapat dengan pagar seng. Di depan pintu masuk basement dipasang papan bertuliskan dilarang masuk. Pemeriksaan struktur. Anehnya, tidak ada tim pemeriksa yang datang. Justru menjelang tengah malam, beberapa kendaraan proyek masuk tanpa lampu utama. Mereka membawa material dan mulai mengecor ulang sebagian lantai basement. Apa harus malam-malam? Gumam Bima. Rasa curiga membuatnya mengajak Arif mengamati dari kejauhan. Dari balik tumpukan besi, mereka melihat sebuah lubang besar yang terbuka akibat longsoran semalam. Lubang itu ternyata bukan sekedar hanya retakan pondasi. Di bawahnya terdapat sebuah ruangan tua yang selama ini tertimbun tanah. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang sudah lapuk, berbeda jauh dengan struktur beton modern di sekelilingnya. Salah seorang pengawas berkata pelan kepada mandor, "Ruangan ini jangan sampai diketahui pekerja lain. Besok pagi harus sudah ditutup." Ucapan itu membuat Bima semakin penasaran. Malam berikutnya, saat sebagian besar pekerja telah pulang, Bima dan Arif diam-diam kembali ke basement.
Dengan bantuan senter, mereka menyusuri lorong hingga tiba di area yang tadi pagari. Pagar seng ternyata belum tertutup rapat. Mereka berhasil masuk. Di balik pagar itu, lubang menuju ruangan tua masih terbuka. Tangga besi darurat diturunkan ke bawah. Bima menarik napas panjang. Aku turun dulu. Ruangan itu dipenuhi debu dan bau tanah lembab. Di salah satu sudut, terdapat meja kayu yang hampir hancur dimakan usia. Di atasnya berserakan map-map tua yang sudah menguning. Arif membuka salah satunya. Isinya adalah gambar bangunan lama yang pernah berdiri di lokasi tersebut. Ternyata, sebelum menjadi proyek mall, lahan itu pernah digunakan sebagai gudang besar yang kemudian terbakar puluhan tahun silam. Dalam laporan itu, tertulis bahwa beberapa pekerja dinyatakan hilang setelah kebakaran. Namun pencarian dihentikan karena struktur bangunan dianggap terlalu berbahaya. Arif bertahan ludah. Jadi, masih ada orang yang tidak pernah ditemukan. Bima belum sempat menjawab. Sorot senter berhenti pada sesuatu di lantai. Sebuah helm proyek berwarna putih. Bagian depannya retak. Di sisi sampingnya masih terlihat jelas sebuah stiker nama. Bernama Del. Jantung Bima berdegup kencang. Helm itu harusnya ikut hilang bersama pemiliknya. Saat Bima hendak mengambilnya, terdengar suara napas berat dari balik pilar pintu. Mereka menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai yang berdebu mulai muncul jejak sepatu. 1, 2, 3. Jejak itu tercetak perlahan seolah seorang yang tak terlihat sedang berjalan mendekati mereka. Arif mundur beberapa langkah. Bima, kita pergi sekarang. Belum sempat mereka berlari, helm putih di tangan Bima tiba-tiba jatuh sendiri. Dari dalam ruangan terdengar suara yang sangat lirih. Bima, Bima. Ia membeku. Suara itu terus memanggil namanya. Bukan sekali, tapi berulang kali. Bima, Bima, Bima. Detik berikutnya seluruh senter mereka mati bersamaan. Ruangan kembali gelap gulita. Lalu terdengar suara langkah kaki dari berbagai arah. Bukan satu orang, bukan 2 orang, melainkan puluhan langkah kaki seolah banyak. Pekerja sedang berjalan mengelilingi mereka dalam kegelapan, dan di antara suara itu terdengar satu bisikan yang paling jelas. Jangan biarkan kami dilupakan. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Bima dan Arif berdiri membelakangi dinding batu tua. Napas mereka memburu, sementara ruangan bawah tanah kembali diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, cahaya senter menyala sendiri, namun bukan mengarah ke depan, melainkan ke sudut ruangan. Di sana berdiri sosok pria berhelm putih. Tubuhnya dipenuhi debu dan semen yang tak mengeras. Wajahnya tertunduk. Perlahan, ia mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah sebuah lemari besi tua yang hampir tertutup oleh reruntuhan. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang. Ruangan kembali sunyi. Dengan tangan gemetar, Bima dan Arif mendekat ke dalam lemari tersebut. Setelah bersusah payah membukanya, mereka menemukan sebuah kotak logam berisi dokumen proyek lama, buku catatan mandor terdahulu, dan sebuah hard disk yang telah berdebu. Malam itu juga, mereka membawa hard disk tersebut ke ruangan administrasi proyek. Dengan bantuan seorang staf IT bernama Randy, mereka berhasil membuka sebagian isi rekamannya. Ternyata hard disk itu berisi salinan CCTV beberapa minggu terakhir. Mereka mempercepat rekaman hingga malam saat Denny dinyatakan menghilang. Di layar terlihat Denny berjalan sendirian menuju basement sambil membawa alat ukur. Beberapa menit kemudian terdengar suara benturan keras. Kamera berguncang. Lalu gambar terputus selama hampir 3 menit. Saat rekaman kembali normal, Denny sudah tidak terlihat lagi.
Namun ada hal lain yang membuat mereka terdiam. Beberapa orang masuk ke area yang sama dengan menutup kamera dengan kain hitam sebelum rekaman berakhir. Kenapa bagian ini hilang? Tanya Arif. Randy menggeleng. Sepertinya sengaja dihapus. Belum sempat mereka melanjutkan pemeriksaan, listrik ruangan, administrasi tiba-tiba padam, monitor mati, kipas berhenti berputar, hanya suara generator yang masih terdengar dari kejauhan. Dalam gelap, terdengar bunyi notifikasi dari komputer saat listrik kembali menyala. Beberapa detik kemudian, layar monitor menampilkan satu folder baru yang sebelumnya tidak ada. Namanya hanya satu kata, ulang. Bima mengklik folder itu. Isinya hanya sebuah rekaman berdurasi 27 detik. Video memperlihatkan lorong basement dari sudut kamera yang berbeda. Pada detik ke-10, terlihat Denny masih hidup. Ia memukul-mukul sebuah pintu besi sambil berteriak meminta tolong. Wajahnya penuh debu. Ia tampak ketakutan, namun suara dalam video tidak pernah terdengar. Lalu tepat sebelum rekaman berakhir, Denny menoleh ke arah kamera dengan bibir yang bergerak perlahan. Ia mengucapkan sesuatu. Randy menghentikan video dan memperbesar gambarnya. Mereka bertiga terdiam. Arif membaca gerakan bibir Denny dengan suara lirih. Jangan tutup pintunya. Jangan tutup pintunya. Video langsung berhenti. File itu kemudian menghilang dengan sendirinya dari komputer. Randy mencoba mencarinya kembali, namun tidak ada. Seolah rekaman tersebut tidak pernah ada. Saat mereka masih terpaku menatap layar kosong, telepon kantor berdering. Pak Harun mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah pecat. Apa? Ia terdiam beberapa saat. Kemudian menutup telepon perlahan. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara peran Pak Harun berkata, Satpam basement baru saja melapor. Ada seseorang yang berkali-kali menekan bensin absensi. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa yang tercatat di layar, hanya satu nama. Pak Harun menelan ludah. Denny Setiawan. Malam itu juga Bima memutuskan satu hal, apapun resikonya. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Denny menghilang. Karena kini ia mulai percaya, bukan hanya ada rahasia yang disembunyikan di proyek itu, tapi seseorang yang belum benar-benar bisa pulang. Malam itu turun hujan dengan sangat deras. Basement proyek kembali tergenang air. Bima, Arif, Pak Harun dan Randy memutuskan untuk turun ke lokasi terakhir, tempat di mana Denny terlihat dalam rekaman. Di balik dinding beton yang sempat longsor itu, mereka menemukan sebuah lorong sempit yang sebelumnya tertutup material bangunan. Di ujung lorong itu terdapat sebuah ruang servis yang belum pernah tercantum di denah proyek. Lantainya dipenuhi debu dan pecahan beton. Di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah tas kerja. Saat dibuka, di dalamnya terdapat dompet, ponsel yang sudah rusak, dan kartu identitas atas nama Denny Setiawan. Bima menatap Pak Harun. Jadi, Denny memang sampai ke sini. Pak Harun hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba, Randy berteriak, "Di sini!" Di balik reruntuhan beton, mereka menemukan bekas struktur yang runtuh dari bentuknya. Terlihat jelas pernah terjadi longsoran kecil yang kemudian tertutup oleh pengecoran darurat. Pak Harun menundukkan kepala. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Aku harus jujur. Pada malam Denny hilang, memang sempat terjadi longsoran. Semua panik. Manajemen takut proyek dihentikan karena investigasi dan keterlambatan. Mereka bilang itu area harus segera diamankan sambil menunggu tim penyelamat. Tapi sebelum pencarian benar-benar dilakukan, pengecoran lanjutan sudah terlanjur dimulai." Semua terdiam. Bima mengepalkan tangannya. "Berarti selama ini," Pak Harun memotong, "aku tidak pernah tahu apakah Jenny masih hidup saat itu, dan penyesalan itu menghantui kami semua." Saat kata-kata itu terucap, angin dingin berhembus dari dalam lorong. Lampu senter berkedip.
Perlahan muncul sosok pria berhelm putih. Tubuhnya masih dipenuhi The Bushman. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Itu adalah Danny. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. Kemudian ia mengangkat tangannya menuju ke arah reruntuhan. Tim penyelamat yang akhirnya dipanggil menemukan sisa-sisa barang dan bukti yang selama ini tertimbun di lokasi tersebut. Penyelidikan pun resmi dilakukan. Proyek sempat dihentikan sementara untuk pemeriksaan menyeluruh. Beberapa pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diduga menunda penanganan darurat. Beberapa bulan kemudian, pembangunan mal akhirnya selesai. Setelah seluruh proses investigasi berakhir, peresmian berlangsung meriah. Ribuan pengunjung datang, lampu-lampu megah menyala, musik memenuhi seluruh ruangan. Tak ada yang mengetahui kisah kelam yang pernah terjadi di bawah lantai bangunan itu. Namun, pada malam pertama saat mal dibuka, seorang petugas keamanan sedang memeriksa keadaan rekaman CCTV. Di layar kamera basement, terlihat seseorang pria memakai helm proyek putih berjalan perlahan melewati lorong parkir. Petugas itu mengira masih ada pekerja yang tertinggal. Ia segera turun untuk memeriksa, namun lorong tersebut kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat kembali ke ruangan CCTV, rekaman itu diputar ulang. Kali ini, sosok pria tersebut berhenti tepat di depan kamera. Perlahan, ia mengangkat kepala, lalu tersenyum tipis sebelum menghilang begitu saja. Keesokan paginya, rekaman itu sudah tidak ada, seolah tak pernah direkam. Sejak saat itu, para petugas keamanan memiliki satu kebiasaan. Setiap selesai berjaga malam, mereka selalu meletakkan sebotol air mineral dan sepotong roti di sudut lorong basement. Bukan karena percaya pada mitos, melainkan sebagai bentuk kehormatan kepada siapapun yang pernah bekerja keras membangun tempat itu, namun tidak pernah sempat pulang. Karena kadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan rahasia yang sengaja dikubur bersama beton. Segitu saja di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.